warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ikoners, ketemu lagi kita di Komuni kita. Kali ini kita akan bahas tentang satu mata kuliah untuk hal-hal yang bisa kita jual di media sosial maupun di internet. Nah, dari strategi media sosial ini kita bisa mendiskusikan banyak hal, mulai dari tentang media sosial ini sebenarnya itu gimana sih cara perencanaan kontennya, lalu kemudian bisa berbicara tentang apa ya hal-hal terkait dengan marketingnya, lalu kemudian yang akan kita bahas hari ini tentang viral marketing. Itu gimana Bu Nadia? Wah, viral marketing ini seru banget karena kita tahu sosial media itu menjadi salah satu cara untuk apapun ya, nampaknya nggak cuman merek, nggak cuman produk gitu ya, tapi bisa juga orang, manusia itu jadi viral alias kemudian rame gitu ya, orang semuanya tahu di sosial media. Nah, ngomongin soal viral marketing, Bu Ratna dan juga Ikoners, kita hari ini sekarang kita akan diskusi nih tentang gimana sih caranya gitu ya bikin sesuatu itu menjadi bahan perbincangan orang banyak alias viral di sosial media. Kita ini akan mengutip buku ya dari salah satu profesor pemasaran di University of Pennsylvania. Dia adalah Jonah Berger. Di bukunya yang berjudul Contagious, Why Things Catch On, itu dia kasih ada formula, ada 6 hal yang bikin sesuatu itu bisa jadi viral. Oke, ya. Jadi teman-teman, Ikoners, kita hari ini akan bahas tentang 6 formula viral, yang mana kalau kita ngomongnya sosial media, jadi gimana caranya konten ini bisa viral di sosial media. Oke, kita bahas yang pertama, Bu Nadia, itu adalah social currency. Itu seperti apa? Nah, jadi social currency. Jadi tadi ada 6 ya. 6 itu gampangnya tuh sebenarnya kita bisa akronimnya gitu ya, dengan steps. Ada S, T, E, P, P, S. Nah, kita bahas dulu yang pertama nih, Bu Ratna dan juga Ikoners, yakni social currency. Namanya juga social currency, itu adalah berarti kayak mata uang gitu, nilai dari si yang ada di struktur sosial. Orang itu FOMO gitu ya, bikin orang itu kalau misalnya aku nggak ikutan, aku nanti jadi ketinggalan nih gitu ya. Atau sebaliknya, kalau misalnya aku ikutan, aku ini bakal jadi si paling sosial banget misalnya. Si paling update Atau si paling keren gitu. Si paling smart karena aku ikutan ngepost story misalnya terkait dengan Palestina, aku menjadi si paling peduli misalnya gitu ya. Aku menjadi si paling juga
sekarang banyak banget isu politik misalnya gitu ya. Jadi kalau aku ikutan ngepost terkait dengan hal-hal isu politik, aku jadi si paling update banget soal kehidupan politik di Indonesia misalnya gitu. Mungkin kita bisa menyimpulkan kalau social currency itu hashtag terkenalnya adalah si paling update gitu ya. Si paling update itu mungkin kita bisa bilang kalau nggak update itu FOMO gitu ya. Nah, kalau nggak update FOMO dan kalau harapannya sebenarnya akan menjadi viral dengan semua orang atau orang yang kita misalnya netizen itu akan kemudian rame-rame ikut posting gitu ya Bu Nadia ya. Jadi si paling smart dan si paling paham atau si paling update ini harapannya bisa bikin viral yang kita buat ini jadi lebih viral dan netizen itu secara rela itu akan memposting tanpa disuruh. Nah, mungkin yang ini yang sekarang terjadi saat ini dengan begitu banyak konten yang terjadi termasuk sembari menunjukkan kepedulian sosial. Nah, itu si palingnya ditambah si paling peduli gitu ya. Nah, lalu kemudian ada kedua itu trigger. Tadi STEPPS tadi yang T itu adalah trigger. Nah, itu gimana Bu Nadia? Yes, jadi setelah kemudian kita tadi kan social currency itu disesuaikan dengan nilai nih gitu ya, yang tadi rame atau yang kira-kira memang kemudian relevan dengan si kawasan tertentu atau daerah tertentu atau audiens tertentu tadi. Nah, setelah sesuai gitu ya, oh ini emang pas nih kemudian bikin orang itu mau kemudian nge-share gitu ya. Orang secara sukarela ikutan dalam tren yang dibuat, dalam konten yang kemudian tadi diviralkan. Nah, kemudian yang kedua adalah T adalah supaya nge-trigger gitu ya. Gimana caranya kemudian si konten ini viral setelah sesuai dengan value, sesuai dengan nilai sosialnya, kemudian juga harus si kontennya bisa nge-trigger alias memantik orang itu untuk kemudian mau gitu ya nge-share dengan cara bikin kata-kata atau bikin si kampanyenya atau yang mau diviralkan itu jangan yang ribet-ribet Bu. Oke, kata-katanya gimana kira-kira? Jadi misalnya orang itu kan sekarang paling males banget untuk untuk kemudian sesuatu bikin panjang-panjang atau kita semua memorinya juga singkat-singkat, memori kita semuanya itu memori jangka pendek semua gitu ya karena banyak hal banget yang terjadi. Jadi penting kemudian kita bikin sesuatu hal yang nge-trigger itu dengan kata-kata yang mudah diingat gitu ya. Misalnya adalah pada kemarin misalnya kampanyenya Gojek ya. Seru banget bahwa Gojek dia juga punya tagline. Apa Bu tagline-nya Gojek Bu? Cendekiawan itu kampanyenya Gojek ya kan. Kita bisa juga misalnya fokus di cendekiawan. Nah, cendekiawan ini misalnya dari katanya aja itu menarik. Kenapa? Karena sebenarnya dari cendekiawan itu awalnya nggak ada di KBBI Bu, awalnya. Tapi gara-gara kampanyenya si Gojek ini yang viral luar biasa, itu ternyata kemudian akhirnya muncul di KBBI kata si cendekiawan ini. Jadi cerdik itu kan kata yang udah sering banget kita dengar gitu ya, dan itu orang semuanya tahu, orang semuanya relevan, orang semuanya gampang paham gitu ya. Cerdik tuh apa? Dan ketika ditambah one di akhirnya, kita tahu bahwa kalau one tuh berarti kan orang yang cerdik gitu kan, ilmuwan gitu ya, orang yang punya ilmu. Nah ini cendekiawan, jadi orang yang cerdik. Jadi dari situ kita tahu bahwa cendekiawan adalah campaign tentang orang yang cerdik nih gitu. Yang cerdik itu adalah orang yang nggak cuma sekedar pintar tapi ada aja akalnya. Nah, dari situ orang ke-trigger untuk kemudian paham tentang ini ngomongin apa sih sebenarnya, yang mau diviralkan itu apa sih sebenarnya. Gitu. Jadi abis S tadi ya social currency, kemudian trigger, nah abis itu E, Bu. Nah, E adalah emosi. Nah, jadi untuk konten viral ini nggak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya konten itu harus ngajak audiensnya itu lebih ingin
orang itu menjadi lebih engage. Nah, engage-nya caranya gimana? Cara paling gampang bisa dimulai dengan emosinya. Jadi emosi ini seperti apa? Contohnya adalah emosi wow. Jadi biasanya mereka menunjukkan konten yang ada sedikit sesuatu yang lebih amuse atau menakjubkan. Lalu sebenarnya yang tidak kalah penting ada emosi yang seringnya adalah bikin lucu. Salah satunya tadi Cendekiawan itu juga kontennya itu bikin lucu. Ada beberapa kontennya seperti masak telur goreng tapi disetrika gitu ya. Atau kemudian yang populer juga tentang emosi sedih. Nah, ini kita sering lihat di iklan-iklan Thailand. Mereka menamakannya advertising. Jadi bahkan namanya aja udah diganti, ada tambahan S. Iklan yang membuat sedih. Nah, jadi emosi-emosi ini tidak bisa dipungkiri itu bikin penonton atau kita bisa bilang netizen atau audiens itu merasa diajak untuk merasakan apa yang sedang mereka buat dalam cerita tersebut. Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri bisa bikin orang itu menjadi lebih suka karena ada sesuatu hal yang rasanya seperti ini ya, kok kasihan. Kalau untuk beberapa hal yang sifatnya sedih, kok menyebalkan. Jadi ada juga emosi yang bikin marah. Jadi ada kejadian ketika ibu-ibu sedang di jalan di pasar, kemudian ada yang mencuri dompetnya. Nah, kita jadi ikutan kesal karena tidak ada yang membantunya contohnya. Jadi emosi itu bisa kemudian ditambahkan sesuatu yang membuat audiens itu pengen ikutan merasakan. Nah, itu yang ketiga. Lalu berikutnya adalah publik. Nah, publik tadi gimana Bu Nadia? Kalau menurut Bu Nadia, setelah tadi kita ngomong emosi, ada public attention ya Bu Nadia? Jadi public ini lebih ke gimana tadi si konten yang kita udah set supaya viral ini gitu ya. Itu mungkin ada dua hal ya dari public ini. Yang pertama adalah gimana caranya si konten ini tuh gampang ditemukan gitu ya. Supaya kemudian konten ini juga gampang ditemukan, gampang di-share gitu ya. Jadi harus dipikirkan bagaimana tools-tools di sosial media yang itu memang kemudian memudahkan konten ini supaya bisa di-share sama banyak orang. Nah, sekarang banyak banget fitur-fitur kan, misalnya di story. Pun di story sekarang udah ada add yours. Yang itu add yours itu udah tinggal kita ngikutin aja, tap aja add yours-nya dan si bentukan story-nya tuh udah ada gitu. Kita nggak perlu nambah apa-apa ya kan. Kemarin misalnya di konten-konten terkait dengan Palestina gitu itu banyak sekali dan itu sangat viral sekali. Kenapa? Karena gampang banget. Orang kemudian tinggal tap aja add yours. Betul. Jadi harus gampang di-share dan gampang dijumpain. Yang kedua ya tadi ya ngomongin soal publik ini adalah selain gampang di-share, gampang dijumpai juga adalah supaya ini adalah gampang tadi berkaitan dengan emosi juga supaya ini gampang relate gitu ya, relevan sama publik yang memang kemudian mau dituju. Sebenarnya si konten viral ini ditujukan untuk siapa aja, orang yang punya keresahan tentang apa sih gitu ya. Jadi memang harus kemudian mudah di-share dan juga memang supaya kemudian di-share oleh orang banyak maka perlu pasti relevan pada orang-orang itu tadi. Mungkin tadi kita sempat membahas tentang salah satu iklannya Gojek yang Cendekiawan. Lalu kemudian saya ingat bahwa sebenarnya kenapa iklan Gojek itu menjadi viral karena memang mereka cenderung membuat isi atau kontennya itu dari alat-alat yang sangat dekat dengan kita gitu. Jadi bukan yang wow gitu. Jadi kita selfie pakai cangkul contohnya. Atau kita tahu bahwa dispenser kita rusak kemudian kita mencoba ngambilnya pakai garpu gitu. Nah, jadi hal-hal yang dekat dengan kita itu yang sebenarnya lebih relate dibandingkan kita menggunakan alat yang sophisticated, canggih dan lain sebagainya itu menjadi jauh dengan audiens. Nah, itu hal-hal publik sesuatu. Jadi selain mudah ditemukan juga kita juga menjadi lebih mudah merasakan. Jadi kita menjadi lebih relate, ternyata untuk
guyup atau apa ya, mau selfie dengan teman-teman kita tidak harus pakai tongsis yang keren atau yang pencetannya gimana, kita cukup pakai nali di cangkul. Nah, jadi relate itu menjadi sesuatu yang lebih dekat dan bisa dirasakan oleh semua lapisan. Mungkin itu yang bisa kita ceritakan dari iklan Dai Gojek. Yes. Dan ngomong-ngomong soal ribet-ribet pakai tongsis yang sophisticated, pakai atau misalnya apa tuh di Cendekiawan ada juga misalnya bakso sama kuahnya dipisah tapi satu plastik, nah kayak gitu-gitu ya. Nah ini juga sebenarnya berkaitan sama elemen yang selanjutnya dalam steps, yakni itu adalah practical value. Yes. Jadi practical value adalah berkaitan dengan konten-konten yang viral itu biasanya juga memberikan value atau memberikan informasi gitu ya, yang praktis, yang orang itu bisa ngikutin langsung gitu. Orang-orang bisa kemudian tahu sesuatu yang itu bisa jadi mungkin baru, bisa jadi mungkin itu sangat sehari-hari gitu ya di sekitaran kita, tapi bisa langsung kemudian kita praktekkan sehari-hari. Ada sesuatu yang dibawa, jadi entah ilmunya mungkin tidak perlu dake-dake, tapi sesederhana gimana caranya kuah dan mie-nya tidak jadi satu, biar nggak jadi bantet atau jadi apa makanannya jadi susah dimakan, tapi menjadi sesuatu yang oh iya juga ya, gara-gara nonton iklan ini saya besok kalau pesan mie ayam dipisah kuahnya. Nah, betul. Keramas pakai apa namanya? Karena nggak ada shower nih, jadinya pakai apa namanya plastik yang dibolongin, plastik yang dibolongin gitu kan, udah berasa pakai shower. Jadi lucu banget bagaimana contoh-contoh di Cendekiawan ini juga ngasih practical value. Nah, beberapa kemudian kayak tips, trik gitu ya, itu sangat banget disenengin konten-konten yang semacam ini sama audiens. Dan konten-konten yang praktikal kayak gini itu yang justru tadi bikin mudah banget viral karena memberikan tadi sesuatu ya ke audiens supaya orang itu menjadi kemudian ya tadi tambah tahu atau kemudian bisa nambah ilmu tadi misalnya dari konten yang dibikin viral tadi. Iya. Tadi practical value dan yang S terakhir itu adalah stories atau cerita atau kita mungkin bisa bilang narasi. Nah, kalau bicara tentang ini sebenarnya tidak bisa dipungkiri ini yang apa ya, pasti mau pakai copywriter apapun harus ada cerita yang mau dibawa. Nah, ini yang kita bisa bilang kalau membuat sebuah konten, ini kontennya siapa? Kontennya orang Indonesia, yang diangkat adalah cerita orang Indonesia. Kalau kita mau bicara konten terutama kota Jogja, orang lebih suka dengan gambaran kota Jogja. Jangan seperti gambaran kota Jakarta di bawah Jogja. Nah, sehingga genuinnya atau otentiknya cerita ini yang sebenarnya menjadi kekuatan. Betul. Itulah kemudian kenapa sebenarnya banyak konten viral itu di Indonesia, ya tentang orang Indonesia sendiri gitu ya. Jadi kita lagi nggak ngomongin konten viral yang di luar negeri, di Indonesia biasanya tidak populer. Nah, itu gimana benar dia? Kalau apa ya, ini kan story itu kan hal-hal yang sepertinya biasa, tapi kaitannya dengan viral tuh harus ada apanya itu. Wes, harus ada apanya. Harus ada memang kemudian ceritanya gitu ya. Kadang di dalam sebuah konten gitu yang viral itu biasanya tadi ini sebenarnya relate juga sama tadi elemen emotion ya. Karena dalam story itu biasanya yang dibangun adalah ya storytelling. Bagaimana kemudian sebuah konten ini yang tadi viral itu memang kemudian ya berupa cerita, berupa narasi gitu ya. Yang itu dibangun oleh si brand atau oleh si personal tadi supaya viral lewat kemudian storytelling, lewat narasi-narasi yang dibangun lewat copywriting, tulisan-tulisan biasanya yang kemudian diceritakan. Bisa memang melalui tulisannya atau bisa melalui kemudian ya cerita yang dibangun lewat visual ya, Bu Ratna nih jagoannya. Tapi ngomongin soal storytelling gitu ya, yang menarik juga adalah bagaimana kemudian si konten ini bukan hanya sekedar menarik untuk disimak, tapi juga harus bisa mudah atau kemudian ya gampang gitu ya diceritain sama orang yang dengernya. Jadi saya udah cerita nih, gitu ya. Saya udah cerita nih tentang, tahu nggak sih kemarin itu, gitu ya, misalnya UII 2024 meraih apa namanya Times Higher Education World University Ranking itu juara 1 loh menjadi kampus Islam, kampus Islam nomor 1 di Indonesia gitu kan ya.
kemudian gimana caranya supaya itu kemudian si campaign itu, tadi ya story Cerita. itu bisa mudah diceritakan oleh saya yang mendengar, kemudian yang mendengar tadi ya saya ceritakan ke orang lain, dan gitu orang ya. lain juga cerita ke orang lain lagi. Sehingga kemudian misalnya, oh itu dikemas dengan keyword 1. Oh, gitu ya. ya, okay. Sehingga kemudian narasinya yang dibangun adalah tentang UI 1. Sehingga kemudian orang langsung nempel tuh, UI 1 apa sih satunya gitu ya. Oh satunya itu karena menjadi universitas kampus Islam nomor 1 gitu ya. Nah itu sehingga kemudian mudah diceritakan, saya cerita ke orang lain yang mendengar akan mudah cerita ke orang lain lagi dan lain sebagainya. Nah narasi itu adalah, stories itu adalah itu. Bagaimana kemudian si storytelling itu gitu ya memang dikemas dengan storytelling, dengan cerita, dengan narasi, tapi jangan lupa bahwa narasi itu juga karena ini di sosial media ya, karena pengen viral, maka itu harus juga mudah diceritakan oleh satu orang ke orang lainnya. Oke. Ya, tadi penutupnya itu adalah S-story gitu ya. Nah, berarti kita sudah diskusi tentang 6 formula viral marketing. Jadi mulai dari S, social currency, T itu adalah trigger, E itu adalah emosi, lalu P itu adalah public attention, lalu kemudian P berikutnya adalah practical value, dan yang terakhir adalah story. Nah, begini Bu Nadia, jadi kan tadi kita bicara tentang brand awareness. Nah, kaitannya brand awareness yang tadi kan dengan nih kalau viral bikin brandnya terkenal. Nah, kaitannya sama brand image tuh gimana? Nah, ini dia nih. Ini yang perlu juga e-commerce dan semuanya gitu ya perlu pahami bahwa memang kemudian yang namanya viral, yang namanya rame gitu ya di sosial media itu pasti berdampak pada awareness tadi. Tahu, orang jadi tahu gitu ya, brand awareness akan naik, akan melejit, orang jadi tahu, oh ini orangnya, oh ini brandnya, orang semuanya tahu. Tapi yang perlu kemudian dipahami adalah yang namanya brand awareness itu tidak selalu selaras dengan brand image. Alias ya orang tahu tapi belum tentu kemudian image yang didapat itu sesuai gitu ya dengan yang diharapkan oleh si pembuat kontennya. Bisa jadi image yang pengen dibentuk kayak apa sih, positif atau pengen image lucu atau pengen image yang keren, luxury, elegan, mahal atau seperti apa. Nah bisa jadi kemudian tadi ya ngikutin steps itu bermakna viralnya dapat, awareness-nya naik gitu ya. Tapi jangan lupa juga ya e-commerce bahwa selain brand awareness penting juga untuk kemudian membangun brand image yang kemudian tentu berkaitan dengan konten dari si yang kita bikin viral itu tadi. Mau kayak gimana kontennya supaya nggak hanya sekedar viral, nggak hanya sekedar awareness-nya naik, tetapi juga image positifnya atau image yang diharapkan itu juga bisa dapat. Ya, teman-teman e-commerce sebenarnya terkait dengan viral ini, tadi kita sudah belajar formulanya. Tapi sebenarnya kita juga tahu bahwa ini adalah formula, tapi bukan jaminan ya. Jadi kalau kita bisa bilang viral ini ada kaitannya juga dengan keberuntungan atau luck, karena bisa jadi ketika sesuatu saat itu konten yang dibuat itu bisa viral karena mengikuti atau memenuhi 6 step dari viral marketing ini, salah satu konten mungkin bisa signifikan viral, tapi bisa jadi kok saya sudah mengikuti tidak viral. Nah, karena kondisinya bisa beda. Contoh ini bulan November, lagi-lagi seperti bulan Februari kemarin adalah masuk ke bulan politik. Nah, jadi bisa jadi ketika mengeluarkan sebuah konten yang agak sensitif ini bisa jadi viral, tapi viralnya beda. Viral image-nya beda. Nah, ini yang hati-hati. Jadi atensi orang bisa ke situ, ke hal-hal yang sifatnya image atau politik, tapi impact yang diharapkan bisa jadi beda. Termasuk kalau ada hal yang lain udah memenuhi, tapi ternyata kok nggak cukup viral. Itu juga bisa karena situasi politik dan kondisi saat ini juga beda. Karena kita tahu, karena ini sudah masuk ke pertengahan bulan November, menjelang mungkin 2 minggu lagi sudah ada pilkada. Nah, bahasanya, dinamika di sosial media lagi rame nih tentang hashtag pilkada tanggal 27 November. Sehingga ketika bicara hal seperti itu, viral ini hati-hati. Jadi kita mungkin bisa bilang brand awareness naik, tapi hati-hati dengan brand image. Karena takutnya nanti malah bisa
Sudah cukup untuk diskusi kita hari ini tentang viral marketing. Mungkin nanti kita akan mencoba mencari atau mungkin kita akan mengambil topik lain yang mungkin lebih viral lagi atau lebih seru lagi, yang mana nanti bisa terkait dengan tentang mata kuliah strategi media sosial ini. Baik, kita akhiri dulu. Saya Ratna Matasari. Saya Nadia Mas Utami. See you. Terima kasih. Ya.